Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Faiha dari kelas IF1. Jadi, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang eh, jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen jaringan komputer kami. Yaitu pertama-tama kita langsung buka saja aplikasi paket tracker Cisco Packet Tracker ini. Kemudian kita mulai dari misalnya langkah pertama. Saya akan menunjukkan langkah-langkahnya saja, karena kalau memulai dari awal, saya sendiri masih belajar dan belum bisa memulainya sebagus dari yang saya kerjakan dari awal tadi. Eh, Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu membangun server. Membangun server dapat kita gunakan pada sini, atau kita klik server dan kita pilih, lalu akan muncul gambar server seperti ini. Kemudian pada langkah keduanya kita cari tombol switch gambar monitor kayak seperti ini. Lalu kita klik kodenya, yaitu 2960. Lalu akan muncul gambar seperti gambar di samping tersebut. Kemudian pada yang lain, setelah itu kita akan membangun sebuah PC, yaitu 3 PC di kiri dan 3 PC di kanan, yang bertujuan untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer tersebut pada PC anaknya. Yaitu dapat kita pilih saja PC-nya. Di sini kita bisa membuat PC, lalu kita tinggal pilih PC-nya, lalu ditahan, lalu ditaruh di lokasi ini. Begitupun juga sebaliknya pada switch yang sebelah kanan, bagian yang kanan dapat kita tekan sama seperti yang kiri. Lalu setelah itu dapat kita gunakan kabel seperti ini, kabel yang gambar listrik. Lalu kita hubungkan dari switch ini ke PC. Cukup kita tekan saja kabelnya, lalu kita hubungkan ke arah yang kita mau. Setelah kita tekan lama, terus kita lepaskan, lalu langsung terhubung seperti itu. Begitu juga dengan yang switch ini, melalui PC ini dapat juga berjalan dengan sebagaimana yang kita mau. Kemudian dalam PC tersebut kita membutuhkan sebuah router. Router ini bertujuan untuk penghubung atau alat untuk membangun sebuah jaringan komputer. Jadi dari router tersebut kita dapat mengubah settingan yang kita buat nama router 4. Dan router ini bertujuan untuk pusat dari seluruh jaringan tersebut. Pada PC ini adalah PC 1. Kita buat kode 192.168.1.1. Yang kemudian kita pilih desktop, lalu configuration, lalu kita ketik yang bagian yang ini, yang kodenya tersebut 192.168.1.1. lalu kita tekan, ketika kita silang lagi, lalu akan terhubung jaringan-jaringan seperti ini. Lalu kemudian pada server ini kita dapat menggunakan desktopnya, lalu kita ketik kode server, yaitu 8.8.8. lalu masukkan kode, yaitu default gateway 8.8.8.1. Yang ini kita kosongkan saja, kita pilih static. Kemudian kita silangkan lagi, kita hubungkan server ini
dengan router, yaitu melalui kabel yang ngabar listrik ini. Setelah itu pada bagian switch kita membuka pada bagian kita zoom agar dapat lebih besar. Kita pilih config. Pada bagian router, setelah itu kita melihat bagian router, lalu kita pilih sebuah kode pada router 4 ini, yaitu PT router NM1CGE. Cukup kita tahan nama ini, lalu kita masukkan ke bagian yang kosong ini. Jika kita membutuhkan 1, maka kita masukkan 1. Jika kita butuhkan 2, 3, tinggal kita tahan, lalu kita tempelkan pada bagian yang hitam ini, bagian yang kosong ini. Setelah dalam ini, lalu kita tambahkan ke dalam yang bagian kosong. Setelah itu kita cek pada bagian kita bisa merun, lalu kita ketikkan bagian server yang kita punya, yaitu kode server yang kita punya, yaitu 8.8.8. Setelah ini berjalan, lalu enter, lalu akan tampil request timeout seperti ini. Pada bagian PC, untuk menguji apakah jaringan kita tersebut sukses atau tidaknya, tentu kita harus mencoba menguji hasil dari kerja kita tersebut, yaitu dengan running. Jika jika server 1 ini kodenya 192.168, lalu kita ketikkan ke sini, lalu kita pilihkan nama server kita yang punya tadi, masukkan kode server ini ke dalam DNS server, lalu alamat addressnya, yaitu kita masukkan kode PC 1 ini ke dalam alamat tersebut. Setelah benar, lalu kita silangkan untuk mengujinya, yaitu kita command prompt, kita run, yaitu kita uji coba dengan 8 kode server pada layar kita sini, server PT 8.8.8 ini. Lalu kita enter. Untuk mengujinya, yaitu kita pilih web browser. Pada 8 ini kita ketikkan kode dari server yang kita punya, yaitu 8.8.8.8. Tentu kita go. Jika setelah tampil hasil seperti ini, maka jaringan yang kita buat atau simulasi yang kita buat tersebut ternyata yang sudah berjalan dengan lancar, yang sudah bisa dijalankan, yang menandakan bahwa jaringan yang kita buat, struktur jaringan yang kita buat itu sukses. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan, dan semuanya butuh proses, dan saya baru belajar. Mungkin sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.